Kaget gak lo? Gue kembali lagi dengan cerita pengalaman horor gue setelah 2 bulan gue ngilang. Oke, maafin. Tapi pasti kalian suka dan gak nyesel nunggu segitu lama. Oke, duduk yang rapi, masuk ke dalam selimut lu. Sudah siap? Mari kita cerita. Oke, ini adalah sambungannya cerita gue yang ketindihan. Itu semua kan terjadi di tahun 2020 sebelum pandemi pas waktu gue kuliah di Malang. Nah, kalau kalian belum nonton part itu, nonton dulu karena ini ada sangkutannya. Kalian cuma tinggal cek playlist ini, lu tonton aja lah semuanya. Gue bingung jelasin yang mana, pokoknya waktu gue ketindihan. Ini terjadi di hari yang sama ketika gue ketindihan. Jadi pas waktu gue selesai ketindihan dan ditampakin sosok yang dari belakang ke depan itu deket banget itu gue langsung bersih-bersih badan, terus langsung siap-siap mau sholat maghrib. Nah, selesai gue sholat maghrib, gue ngumpul sama anak-anak kosan gue untuk makan malam. Nah, kelar itu makan malam, mereka itu main di dalam kamar kosan gue, guys. Nah, lu kalau pernah ke Malang, lu pasti tahu kalau Malang itu dingin. Kita nggak perlu AC di sana. Dan gue cuman pakai kipas yang kecil ini dijepit di atas kepala gue kalau gue tiduran tuh ya. Ini kasur, ini atas kepala. Nah, itu ada kayak laci sedikit gitu, terus gue jepit di situ biar ini kipas ngarah ke depan alias ke arah kaki gue gitu. Ini sekarang pelakunya ini salah satunya adalah si ini kipas gitu. Jadi ini penting untuk kalian tahu. Nah, waktu teman-teman kosan gue itu lagi main di kosan gue, ini kipas kan nyala ya. Salah satu temen gue ini itu iseng aja gitu. Kayak dia pengen nyobain apakah kalau jarinya ini masuk ke dalam ini kipas yang lagi nyala, itu bakal sakit atau tidak gitu. Cuma impulsif gitu, kayak langsung aja dilakukan, guys. Dan yang terjadi itu ya nggak sakit nih tangannya. Cuman salah satu baling-baling ini itu copot. Lepas. Ingat, lepas tidak patah. Nah, pas waktu itu satu baling-baling ini lepas, mental dia ya kan. Nah, sisanya ini kipas itu berudur. Apa sih? Muter. Ini cerita horor apa lawak sih? Gue juga bingung. Oke, serius. Nah, dia masih muter tapi dengan keadaan yang udah nggak seimbang gitu. Karena salah satu salah satu puterannya itu lepas ya kan. Akhirnya gue harus matiin nih. Dia tuh punya cetekan gitu. Tetek, gue matiin dulu, baru dia berhenti. Oke, inget itu ya. Itu perlu lo inget. Itu detail yang perlu lo inget, oke? Nah, setelah itu, salah satu baling-balingnya ini akhirnya gue masukin tuh. Dia nggak patah, guys. Jadi ya cuma tinggal dipasang lagi aja. Dan gue hidupin lagi. Udah, kelar itu ya kan. Itu kan kayak sekitar setelah maghrib gitu. Kayak hampir jam 6:30 gitu kan. Jadi belum isya gitu. Nah, ini kipas itu selalu nyala. Singkat cerita, ini teman-teman kita udah pada selesai main kayak sekitar jam 9. Itu akhirnya baliklah tuh ke kamar masing-masing kan ya, guys. Dan gue sendirian di kamar gue. Nah, pas malam itu gue tidurnya cukup cepet. Karena kalau lu nonton part sebelumnya, itu gue full kegiatan dari jam 6:30 gitu ya, guys. Jadi iya lumayan capek gue. Tapi lu tahu, ini kita awasin dulu backgroundnya ya. Agak mengganggu gitu ya, oke. Nah, tapi lu tahu, di jam 2 malam, itu gue kebangun. Karena apa? Gue tiba-tiba kegerahan. Gue itu tipikal orang yang kalau tidur kagak selimutan. Nah, selimut yang gue pakai itu adalah bed cover. Jadi tebel ya kan. Jadi kipas itu tuh lumayan ngebantu gitu guys. Supaya kayak ya angin yang dari luar itu keputer gitu guys. Jadi dingin terus ini kamar gitu. Tapi kalau kipasnya mati ya berasa gitu loh. Berasa bedanya. Nggak yang panas-panas banget. Tapi kayak masih panas gitu. Iya pokoknya kagak panas-panas banget. Tapi berasa bedanya karena kipasnya mati. Paham kan lo? Nah, jam 2 malam itu gue kebangun dengan keadaan kayak gue udah kepanasan. Hal yang pertama gue lihat, kan tadi gue bilang ya, kipasnya itu ada di atas kepala gue. Hal yang pertama gue lihat, itu kipas mati. Oke? Dan salah satu baling-balingannya itu udah gak ada gitu guys. Oke, gue gak mikir apa-apa. Lu inget kan, itu kipas mati. Waktu itu gue gak mikir apa-apa, gue cuma duduk. Gue berusaha kayak ngumpulin nyawa dulu nih ya kan. Terus gue berusaha pengen nyari itu baling-balingannya di mana. Tapi pas waktu gue lagi duduk dan ngumpulin nyawa, di depan gue itu kan ada dinding. Yang dimana dindingnya ini menghubung ke dinding-dindingan nih sama kamar sebelah gitu ya guys. Nah, kamar sebelah ini beda kampus sama gue guys. Dan dia anak kedokteran. Ini ceritanya kemana? Detail banget. Iya, detail. Karena lu perlu itu tahu. Nah, anak sebelah ini tuh dia nggak yang anak yang suka berbaur gitu guys. Jadi kita tuh cuma saling kenal, senyum-senyuman aja gitu guys. Dari dalam kamar itu terdengar kayak
2 kali. Kenceng banget sampai ngebikin gue kayak tadinya lagi ngumpulin nyalos kayak, what? Kenapa dia? Itu pertama yang gue pikirin kan. Ini kenapa dia di samping? Karena bunyinya itu kayak dia lagi ngeketok dinding yang ngarah ke kamar gue gitu. Paham gak sih? Nah, pikiran pertama gue nih ya pas ngedenger deduk-deduk selain itu orang kenapa? Itu gue inget cerita temen gue 2 hari lalu tuh. Temen gue yang cowok-cowok tuh yang kosannya itu sering diganggu abis tengah malam itu suara ketokan-ketokan. Terus dia ngancem gue kan, ayo lu ikut lu gin ke kosan lu nanti. Beneran terjadi coy. Itu beneran jam 2 malam ngetok-ketok gitu. Oke, kalau misalnya bukan dia. Tapi di sini gue kayak, oke lah, udah deh. Kita positive thinking. Ayo kita cari baling-balingnya. Di mana baling-balingnya? Terus gue cari tuh. Ternyata jatuhnya di samping dinding ini. Dinding kan dinding yang misahin gue sama tetangga gue kosan yang habis ngetok itu. Di bawah situ. Ya udahlah, gue ambil ya kan. Terus masalahnya ini patah. Alias gue harus ngelakbanin. Oke lah, gue lakban gitu kan. Akhirnya gue nyalain itu. Ya kan gue colok, gue nyalain. Tik. Ingat kan? Ada tik. Ingat kan? Nyala itu kipas ya kan. Emang kalau barang murah itu biasanya anti banting. Udah patah, udah begitu tetep aja masih bisa nyala. Nah, pas waktu gue udah mau balik lagi tidur, tiba-tiba gue keinget dong. Perasaan itu kipas tadi maghrib itu kayak begitu juga kok. Dia kelepas juga kok satu baling-balingnya itu sama teman kos gue. Tapi dia nggak berhenti muter. Kok yang ini berhenti muter? Bentar Gin. Tadi lu nyetekin kan? Lu nyetekin itu untuk balik lagi nyala. Terus siapa yang nyetekin dia untuk mati? Paham gak sih? Merinding. Merinding banget. Itu tuh malam itu tuh gue langsung oke. Waktunya tidur. Gak langsung ini bed cover langsung gue atasin ke muka gue terus gue langsung tidur udah. Tapi paginya ya gue pikirin itu lagi kayak oke lah kalau misalnya ada explanation yang masuk di akal, bisa aja karena dia udah muter lama gitu. Tapi harusnya gue bangun karena gue bisa bangun tuh ya. Tapi ini nggak kedengeran kalau dia tok gitu, nggak kedengeran gitu. Oke, kalau dia muter lama terus nanti dia kayak kloset gitu, klonset apa sih? Pokoknya dia nyetek sendiri ke bawah gitu. I don't know, bisa apa enggak? Mungkin anak elektro bisa komen, bisa apa enggak kayak gitu supaya gue agak seneng gitu ya kayak oh ternyata ini bukan pengalaman horor. tapi itu kan satu baru ya. Terus yang ngetok itu oh my god, yang ngetok itu kamar sebelah itu. Lu inget dia anak kedokteran dan dia beda kampus dari gua. Dan ini terjadi di awal 2020 sebelum pandemi, which is di bulan Februari. Itu orang belum pulang, jadi kamarnya itu kosong. Dan gue baru tahu kayak 2 hari setelahnya. Gue nanya kan sama temen gue, itu kakak yang di depan situ nggak keluar itu sendalnya rapi bener masihan dari kemarin. Tuh kan, lah dia kan anak kedokteran Gin, dia masih libur sekarang, belum balik dia. Oh my god, gue sekarang bisa ketawa, tapi di pas waktu kejadian itu enggak coy. Yap, segitu aja. Tapi masih ada sih kejadian horornya di kosan itu yang entah mengapa gue juga sensitif sih sama yang kayak bunyi-bunyi grek kayak aktivitas mereka tuh pada malam hari tuh kedengeran gitu sama gue, apalagi gue kalong juga gitu. Jadi pas malam-malam segitu tuh belum tidur barengan sama mereka gitu, paham gak sih? Ini gue cerita dengan penuh semangat, nggak tahu ya kayak ada api-apinya gitu ya. Padahal pas waktu gue kejadian itu tuh gue kayak deg-degan juga gitu. Pas waktu sekarang ya gue ketawa-ketawa aja. Entah mengapa sih, kayaknya gue udah gila ya. Oke, kalian kalau pengen gue ceritain pengalaman horor gue lainnya, coba kalian komen aja ya guys. Terus kalau lu pengen nyokap gue nyeritain pengalaman horornya, ada, yes, komen juga. Oke, bye-bye.